Jumpa lagi saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan mengulik kembali tentang penguatan sumber daya manusia kampus dalam Campus Social Responsibility yang berfokus kepada pengabdian kepada masyarakat. Saudaraku yang berbahagia, bahwa kita mengenal juga tentang CSR, jadi Corporate Social Responsibility. Nah, sebenarnya kita memandang kampus juga sebuah corporate, tetapi nirlaba, artinya dia send off untuk pengabdiannya lebih tinggi. Nah, ini akan kita ulik bahwa sumber daya manusia kampus harusnya punya kemampuan untuk memberikan kemampuan, ability-nya di dalam membangun kampus social responsibility. Itu yang akan saya ungkap, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Kemudian kalau dilihat dari uh, kampus social responsibility itu sendiri, uh, sebenarnya ini juga terkait dengan kewajiban Tridharma perguruan tinggi. Oleh karenanya tidak boleh dielakkan bahwa kampus social responsibility adalah, kita katakan, conditio sine qua non. Artinya pengabdian kepada masyarakat itu adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar oleh kita semua sebagai warga kampus. Saudaraku yang berbahagia, sebenarnya ada kunci keberhasilan dalam SDM kita. Dengan pengabdian kepada masyarakat itu, resonansi kita itu akan bisa terungkap karena akan ada gaya resiprokal. Jadi artinya bahwa masyarakat itu akan memberikan suatu informasi kepada kita dan akan membuat kurikulum yang kita lakukan atau pembelajaran yang kita lakukan di kampus itu match dengan masyarakat. Karena ada kecenderungan bahwa kita itu duduk di singgasana teori, sedangkan kita tidak memahami apa yang terjadi di masyarakat. Jadi sebetulnya resiprokal, artinya ada timbal balik antara kita memberikan pengabdian kepada masyarakat, tapi sisi lain masyarakat memberikan informasi yang sesungguhnya terjadi di masyarakat kepada kampus. Ada lagi yang saya katakan kepada kawan-kawan sekalian, biasanya di dalam kampus itu ada seorang orang senior yang telah melakukan pengabdian masyarakat dan penuh pengalaman. Jadikanlah mereka sebagai model goods member atau mungkin yang carrying, artinya bahwa yang senior menggandeng yang muda dan yang muda mengikuti orang-orang yang dikategorikan goods, sehingga pada suatu saat di dalam pengabdian masyarakat juga terjadi sebuah perilaku untuk kaderisasi, menciptakan orang-orang muda yang aktif di kegiatan itu. Nah, kalau ini dilakukan secara sustainable terus-menerus, maka kampus kita akan mendapatkan informasi yang utuh tentang masyarakat dan kita mendapatkan recognition atau pengakuan oleh masyarakat bahwa kampus bukan duduk di singgasana dengan teori-teorinya, tetapi dia adalah membumi. Model yang kita ajukan adalah tandem parachute. Jadi kalau di parachuting atau kita terjun payung, itu ada kita di tandem dulu, kemudian memiliki keberanian. Setelah memiliki keberanian, kita lepas pada suatu saat dia akan sendirinya. Juga demikian di kampus, harusnya ada seorang senior yang mentandem adik-adiknya junior, kemudian pengabdian masyarakat akan terjadi secara automatically bahwa mereka akan memahami dan akan memiliki keberanian serta memiliki confidence yang sangat kuat di dalam pengabdian pada masyarakat. Nah, ini saya gambarkan sebagai jembatan, bridge atau ruang berbagi dan jembatan pengalaman. Yang muda itu akan mendapatkan pengalaman sehingga ada share of value, share of technology, kemudian juga share of skill dalam pengabdian masyarakat. Inilah yang saya maksudkan bahwa pentingnya berbagi antara yang muda dengan yang senior. Kemudian kita juga kalau melihat ya, di dalam filsafat ilmu ada etika pilar keilmuan, aksiologi, nilai kegunaan ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita melakukan pengabdian masyarakat
barulah ilmu kita memiliki makna secara etik bahwa kita ini mampu menerapkan hasil-hasil telaah riset yang ada di kampus dan bisa membawa kemajuan pada masyarakat. Inilah nilai aksiologi yang harus dikembangkan. Apabila kita tidak melakukan itu semuanya, ini seakan-akan bahwa teori itu akan mengambang di awang-awang, tidak bisa mendarat di bumi. Kemudian juga pelibatan dari berbagai perguruan tinggi agar terjadi sebuah sinergi, artinya akan bisa berbagi pengalaman. Tentu universitas swasta tidak boleh hanya berkesendirian, tapi juga melakukan patok duga benchmarking. Kalau bisa ada semacam MOU dengan perguruan tinggi negeri. Suatu misal, kalau di Surabaya ada Universitas Erlangga Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, atau mungkin di Malang ada Universitas Brawijaya Malang. Ini yang harus kita kuatkan di institusi perguruan tinggi yang berada di Jawa Timur. Bila perlu juga melangkah ke luar negeri seperti ke yang setara dengan kita, ke Filipina, ke Yossi Rizal University di Filipina dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Pelibatan antar institusi akan menguatkan karena akan terjadi suatu untaian rangkaian disiplin ilmu sehingga menguatkan pengabdian pada masyarakat. Nah, final solutionnya apa? Harus ada perubahan dari jalan yang lama menuju jalan yang baru. Karena mengupdate keilmuan melalui masyarakat itulah yang akan merupakan final solution. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, sebetulnya di dalam kehidupan itu harus bisa menimbulkan sesuatu yang baru. Jadi ada novelty. Karena dengan novelty itu akan memiliki daya pembeda dengan yang lain. Jadi pengabdian masyarakat yang hanya ke arah kekunoan ini akan membuat jenuh. Masyarakat pun yang dijadikan sebagai ladang untuk pengabdian juga akan menolaknya. Tapi bagaimana punya anti mainstream bahwa kita harus memberikan sesuatu yang baru kepada masyarakat kita. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku yang berbahagia. Mudah-mudahan kita akan bisa kembali lagi untuk bermain-main di dalam ranah pengetahuan, sekedar saya sampaikan untuk menambah persaudaraan. Terima kasih dan sampai jumpa.